Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 2330311033 dari kelas C, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Amalia Nurmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi curang dalam menimbang produk dalam perspektif syariat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, dalam dunia agribisnis, praktik curang dalam menimbang produk sering kali terjadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan para konsumen, akan tetapi juga menciptakan dampak ketidakadilan dalam perdagangan. Meningkatkan produk dengan tidak jujur dapat menghancurkan reputasi seorang pelaku usaha dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Apa sih definisi dari apa itu kecurangan dalam menimbang? Nah, kecurangan dalam menimbang adalah tindakan mengurangi atau memanipulasi jumlah atau berat suatu produk yang dijual untuk keuntungan sepihak. Contoh praktiknya itu seperti manipulasi timbangan menggunakan timbangan yang tidak kalibrasi dengan benar untuk menunjukkan angka yang lebih tinggi. Yang kedua, seperti mengurangi takaran produk di mana si penjual barang menjual barangnya dengan berat atau volume yang lebih sedikit dari yang dijanjikan. Misalnya menjual 1 kilo tetapi hanya memberikan sebanyak 900 gram dan ini adalah contoh praktik curang dalam timbangan. Nah, pada slide ini ada landasan teori. Yang pertama, teori etika bisnis. Dalam etika bisnis, sifat kejujuran dan keadilan adalah nilai-nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Ketidakjujuran dapat merusak hubungan antara produsen dan juga konsumen. Yang kedua, ada prinsip kejujuran dalam syariat Islam. Prinsip syariah dalam muamalah, yaitu setiap transaksi harus sesuai dengan prinsip kejujuran atau sidik, keadilan atau adil, dan menghindari penipuan atau gharar. Larangan menipu. Kecurangan termasuk dalam kategori perbuatan ghish atau penipuan yang dilarang dalam Islam. Ayat Al-Quran tentang kejujuran. Surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83, ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini menunjukkan ancaman keras bagi orang yang curang dalam takaran atau timbangan. Dan ayat ini adalah penguat sebagai bukti bahwa Allah melarang keras, bahkan memperingati orang-orang yang curang dalam timbangan. Selain Al-Quran yang menentang keras tentang curang dalam menimbang produk atau curang dalam takaran, ada juga hadis tentang curang dalam timbangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, timbangan itu adalah amanah. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan pentingnya integritas dalam transaksi dan bahwa menipu dalam timbangan adalah perilaku yang sangat tercela. Jadi tindakan ini tuh selain dari Al-Quran dilarang, hadis dari sabda Rasulullah juga dilarang gitu. Bahkan orang-orang yang menipu curang dalam timbangannya,
Rasulullah tidak suka dengan sifat yang seperti itu, dan Rasulullah pun mengatakan dari hadis tersebut, orang yang curang dalam timbangannya adalah bukan golonganku. Yang artinya Rasulullah pun tidak menganggap orang yang curang itu sebagai umatnya gitu, sebagai orang yang pengikutnya. Rasulullah tidak menganggap orang yang curang itu sebagai pengikutnya. Karena dari Al-Quran, penegasan-penegasan dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, dan dalam hadis sabda Rasulullah pun Rasulullah sudah mengatakan bahwa curang dalam timbangan atau takaran itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan harus dijauhi. Dampak curang dalam menimbang. Di sini ada dampak negatif. Yang pertama, kerugian bagi konsumen. Konsumen dirugikan karena mereka membayar lebih untuk produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika praktik curang menjadi umum, masyarakat akan kehilangan kepercayaannya pada semua pelaku usaha, yang dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, dosa di akhirat. Dalam pandangan Islam, setiap tindakan curang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat yang dapat mengakibatkan siksaan yang pedih. Ada solusi dan juga rekomendasi. Solusi yang pertama, ada pengawasan yang ketat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan untuk mencegah penipuan. Yang kedua, edukasi pelaku usaha dan konsumen. Jadi, memberikan pelatihan dan informasi tentang pentingnya kejujuran dalam bisnis dan bagaimana mengenali taktik curang. Yang ketiga adalah takwa. Jadi, setiap individu harus menyadari akan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas perbuatannya. Dan rekomendasi yang pertama, ada penggunaan alat ukur standar, yaitu memastikan bahwa semua pelaku usaha menggunakan alat ukur yang terstandarisasi dan terkalibrasi dengan baik. Rekomendasi yang kedua adalah penegakan hukum, yaitu menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan penipuan dalam menimbang produk. Kesimpulannya adalah, curang dalam menimbang produk adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan nilai-nilai etika bisnis. Kejujuran dalam transaksi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga penting untuk membangun hubungan sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, mohon maaf bila ada kekurangan dari hasil presentasi saya. Tolong dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik saya, dan saya pun masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.